Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, salam lancar semuanya. Mudah-mudahan ya, yang jauh di sana, yang dekat di sini, semuanya para subscriber saya, mudah-mudahan semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sore hari ini kita ngaji kembali ya. Kemarin yang kita bahas adalah apa ini? Hukum piro-piro hukumnya Islam. Ada 5 ya, ada fardu, sunnah, haram, makruh, mubah. Kemarin fardu, sekarang bahas sunnah. Sekarang sunnah kemarin, sekarang barang haram. Mari kita mulai baca Fatihah dulu. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya ngaji kitab ini. Kita khususkan kepada Kiai Haji Musbah bin Zaid Al-Mustafa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haramu utawi kang aran haram. Huwa hiya haram ma iku barang. Yusabu kang diganjar tarikuhu sapa wong kang tinggal wa yu'aqabu lan disiksa fa'iluhu sapa wong kang nglakoni ma. Apa al-haramu? Apa yang dimaksud dengan haram? Ya, yang dimaksud dengan haram itu apa? Yang dimaksud dengan haram huwa ma yusabu hiyo haram iku barang kang diganjar. Jadi yang dimaksud dengan haram itu kalau kita melakukan sesuatu yang dilarang, maka kita akan disiksa. Itu haram itu maksudnya hal-hal yang dilarang. Tariku, tapi kalau kita tinggalkan maka yusabu kang diganjar. Maka kalau kita hal-hal itu ditinggalkan, maka kita akan dapat pahala. Itu namanya haram. Contoh, haram ketika melakukan berzina. Jadi ketika tidak melakukan, bagaimana? Dapat pahala. Artinya kita tidak akan dapat dosa ketika tidak melakukan hal-hal yang dilarang itu. Jadi jauhi zina, jauhi mencuri, minum arak ya, atau hal-hal yang dilarang oleh lain. Itu makna dari haram. Lanjut. Al makruh utawi kang aran makruh huwa hiya makruh ma iku barang yusabu kang diganjar tarikuhu sapa wong kang tinggal la yu'aqabu lan ora disiksa fa'iluhu sapa wong kang nglakoni ma. Kalau makruh itu artinya kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau tidak ditinggalkan tidak apa-apa. Nah, itu makruh ya. Jadi kalau makruh itu kalau dilakukan tidak apa-apa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Kan begitu ya? Nah, itu makruh. Contohnya apa? Merokok, smoking. Nah, makanya saya tidak merokok. Makanya ketika saya tidak merokok kan bibir tetap tidak hitam ya. Jadi digandrungi oleh banyak cewek. Ya. Jadi jangan merokok lah kalau bisa. Makanya saya kalau ada orang merokok dekat saya, pasti saya itu alergi ya. Baunya tidak kuat saya. Alergi kepada orang yang merokok. Lanjut. Itu makruh ya. Al-mubahu, sekarang mubah. Al-mubahu utawi kang aran mubah huwa hiya mubah ma iku barang yusabuk ora diganjar fa'iluhu sapa wong kang nglakoni ma. Wala yu'aqabu lan ora disiksa sapa wong kang tarikuhu sapa wong kang tinggal ma. Kalau mubah itu artinya dilakukan tidak apa-apa, ditinggalkan pun tidak apa-apa. Itu mubah. Mubah ya. Jadi contohnya apa? Ya tidur ya boleh. Ya tidak tidur tidak apa-apa, tidur pun tidak apa-apa. Tapi kalau tidur diniati ibadah, kalau tidur itu diniati supaya besok saya kerja biar tidak ketiduran, biar kalau saya tidur sekarang biar saya itu bisa sholat, kalau saya tidur sekarang besok biar saya puasa itu lancar, kalau tidur sekarang saya biar badan yang sakit cepat sehat, biar saya itu bisa ibadah kembali, itu niati ibadah. Makanya niat tidurnya itu boleh, niat karena dengan adanya niat
maka kita akan mendapatkan pahala. Gitu ya. Bisa dimengerti ya. Lanjut sudah ya. Itu mubah. Aksomal fardu utawi iki iku piro-piro dumani fardu. Nah, ya. Jadi pembagian fardu. Nah, sudah saya jelaskan kemarin ini. Tapi belum dibaca kitabnya. Biar tidak biar jelas. Al fardu utawi fardu kismani kurung duman. Nah, fardu itu ada dua. Fardu ainin iya iku fardu ain wa fardu kifayatin dan fardu kifayah. Jadi fardu itu ada dua. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Apa yang saya sampaikan kemarin, fardu ain itu seperti apa? Fardu ain seperti sholat, zakat, puasa, dan haji itu fardu ain. Kalau fardu kifayah, sholat menyolati orang mati, menyolati jenazah, itu fardu ain. Apa fardu kifayah? Kita punya kewajiban menyolati orang-orang mati. Tapi kalau ada orang yang mensolati sudah, maka kita akan gugur. Pahalanya orang menyolati orang jenazah itu ada 2 gunung. Menyolati dapat 1 gunung pahalanya. Kalau mengantar sampai ke kuburan dapat 2 gunung. Nah, pahalanya begitu, ya. Nah, ini ya. Terus lanjut. Fardul aini ya itu utawi kang aran fardu ain wal wajibu hiya fardu ain iku fardu kang wajib. Nah, ya kan? Ala kulli mukallafin ing atase saben-saben wong mukallaf. Ah, ya kan? Jadi setiap orang yang mukallaf itu wajib. Mukallaf itu apa? Mukallaf itu apa? Mukallaf itu orang yang sudah baligh. Ya, orang yang sudah baligh. Sama dengan orang pintar. Maksudnya pintar itu orang yang di sana barat, di sana timur, di sana kuning, itu kerudung hijau, itu cantik, itu ganteng, itu pintar. Mukallafin orang-orang yang mukallaf. Orang-orang mukallaf dengan mu'allaf beda ya. Kalau mukallaf itu orang-orang yang sudah baligh. Kalau mu'allaf orang yang baru masuk Islam. Kuatir nanti salah paham. Fi'luhu apa ngelakoni wajib wa idza lan takoloni fa'alahu ngelakoni ing wajib mukallafu sapa wong mukallaf. Al ba'du setengah mukallaf la yaskutu moko ora bisa gugur al wajibu anil bakini saking sekirani. Nah, kalau fardu ain tidak bisa gugur walaupun contohnya sholat duhur kan wajibnya individu. Si A sudah selesai sholat, si B belum selesai sholat. Apakah si B gugur kewajibannya? Tidak bisa. Karena satu. Itu namanya kewajiban individu. Dengan ya orang yang punya kewajiban dengan orang yang punya kewajiban fardu kifayah. Contohnya sholat jenazah gitu. Makanya teman-teman kalau guyon tuh hati-hati ya. Tidak mau sholat bang. Saya titip sudah sholat saya titip. Nah, itu kan saya naik dewe. Kalau sholat fardu itu tidak ada titip-titipan ya. Lanjut. Sekarang fardu kifayatin utawi kang aran fardu kifayah. Wa ya fardu kifayah al wajibu iku fardu kang wajib fi'luhu apa ngelakoni ala jami'il mukallafin ing ngadai sapene wong mukallaf ini. Orang mukallaf semuanya mengerjakan walakin tetapeni ida tekoloni fa'alahu ngelakoni ing mah badum sapa setengah mukallafin sakata mongko gugur. Nah, ini kan kalau ada orang yang menyolati yang lain maka ini akan gugur. Alil bakina saking sekali ini kasolatil jenazah koyok salat jenazah. Al mukallafu utawi kang aran mukallaf apa yang dinamakan mukallaf huwa ya mukallaf al baligu iku wong kang balai al akilu tur anduweni akal. Orang mukallaf yang saya maksud tadi orang yang sudah balai, orang yang sudah punya akal. Jadi punya akal. Makanya syarat sahnya sholat itu yang pertama itu punya akal. Jadi makanya orang yang tidak sholat itu kebanyakan orang yang tidak sadar. Bisa kita tidak akal. Jadi kalau cuma urusan sakit, urusan yang lain tak bisa. Atau kita sholat itu wajib kita laksanakan, wajib kita lakukan. Karena kalau tidak sholat maka tetap dosa ya. Dosa yang tidak ada henti-hentinya. Makanya harus kita melaksanakan sholat 5 waktu. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan. Teman-teman sahabat-sahabat, ini adalah ilmu fikih ya. Teman-teman sahabat-sahabat, ini adalah ilmu fikih dasar ya. Pelajaran mubadi' fikih ya. Mungkin ini akan saya runtut ya dari awal sampai akhir. Akan saya runtut. Setelah ini bab toharo, terus bab adu, semuanya ini saya runtut ya biar
sampai hafal, sampai hatam lah. Biar saya tuntut sampai hatam. Ini penting untuk kehidupan, untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Ini penting. Dan kalau ada hal yang kurang jelas atau ada hal yang perlu evaluasi atau ada hal yang mau tanyakan, tidak apa-apa, silakan saja di kolom komentar. Karena dengan begitu kita bisa saling berbagi, saling mengenal, saling menyapa antara lewat via media ini. Karena dengan media ini mudah-mudahan bisa bermanfaat lah, saling berbagi. Yang menyimak dan menyampaikan mudah-mudahan menjadi amal jariah. Terima kasih teman-teman, sahabat-sahabat. Mudah-mudahan sore ini semuanya kelimpahan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami hari wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.